Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey everyone. Nah, jadi dalam video kali ini saya dan juga rekan saya akan menjelaskan nih sekaligus mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Nah, apa sih yang akan kita bahas? Ya, dalam video kali ini saya dan juga rekan saya akan membahas tentang perencanaan dakwah. Sebelumnya perkenalkan nih, nama saya Siti Nurul Aziza dengan NIM 2040210011 dan juga rekan saya Alfian Hasanul Muna dengan NIM 2040210009 dan yang terakhir adalah Siti Maftuha dengan NIM 2040210024. Nah, dalam bab kali ini termasuk dalam mata kuliah manajemen dakwah yang dihapus sendiri oleh beliau Bapak Haji Ahmad Syafi, Lisensi Madrasah Studi Islam. Sebelumnya akan saya bacakan rumusan masalah yang akan kita bahas kali ini. Yang pertama adalah pengertian perencanaan dakwah. Di sini akan saya sampaikan sendiri bagaimana sih perencanaan dakwah itu, apa sih perencanaan dakwah itu. Nah, yang selanjutnya yang kedua adalah jenis-jenis perencanaan dakwah. Di sini akan dijelaskan langsung oleh Mbak Maftu. Nah, saya akan jelaskan secara singkat. Jadi jenis-jenis perencanaan dakwah di sini dibagi menjadi 4. Nah, salah satunya adalah rencana strategis dan rencana operasional. Secara lengkapnya akan dijelaskan langsung oleh Mbak Maftu. Yang ketiga adalah urgensi perencanaan dakwah. Di sini akan dijelaskan oleh Mas Alfian mengenai urgensi perencanaan dakwah itu apa sih? Sekaligus tujuan dari perencanaan dakwah itu apa sih? Nah, selanjutnya yang keempat adalah kriteria perencanaan dakwah. Di sini juga akan dijelaskan langsung oleh Mas Alfian lagi mengenai kriteria apa saja yang harus dipenuhi supaya perencanaan dakwah tersebut dapat berjalan dengan lancar. Nah, yang selanjutnya yang kelima di sini juga dijelaskan oleh Mbak Maftuh sendiri langkah-langkah perencanaan. Jadi langkah-langkah step by stepnya seperti apa dan prosedurnya tuh seperti apa sih supaya perencanaan dakwah itu berjalan sebagaimana semestinya. Dan yang terakhir adalah manfaat perencanaan dakwah. Di sini akan saya jelaskan sih. Jadi setelah pertemuan terjalinnya terlaksananya sebuah perencanaan dakwah, manfaat apa sih yang akan kita dapat? Manfaat apa sih ketika kita melakukan perencanaan dakwah? Nah, kurang lebihnya seperti itu. Oke, langsung saja kita menginjak rumusan masalah yang pertama. Ya, pengertian perencanaan dakwah. Jadi, bagaimana sih perencanaan dakwah itu? Apa sih perencanaan dakwah itu? Oke, langsung kita bahas saja ya. Nah, jadi perencanaan dakwah itu kan terdiri dari dua kata, yaitu perencanaan dan dakwah. Nah, di sini Winardi berpendapat bahwa perencanaan yaitu menentukan sebelumnya apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara melakukannya. Jadi, setiap apa yang kita lakukan, itu bagaimana supaya apa yang harus kita lakukan itu terjalan dengan lancar. Begitu. Kemudian, Hamzah Yakub di sini juga berpendapat nih bahwa dakwah yaitu mengajak umat manusia dengan hikmah kebijaksanaan untuk mengikuti petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Nah, kita sebagai umat Islam tentunya tidak asing lah ya dengan kata dakwah. Ya, dakwah sendiri itu kan kita mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada ketuhanan yang Maha Esa. Seperti itu. Kemudian selanjutnya Rosyad Salih juga beliau berpendapat nih perencanaan dakwah. Jadi perencanaan dakwah adalah proses pemikiran dan pengambilan keputusan yang matang dan sistematis mengenai tindakan-tindakan yang akan dilakukan pada masa yang akan datang dalam rangka penyelenggaraan dakwah. Jadi dalam menyelenggarakan dakwah, kita harus melakukan pengorganisasian, perstrukturan supaya penyelenggaraan dakwah itu juga terselenggara dengan baik dan juga sistematis, apa adanya, objektif apa adanya gitu. Bisa disimpulkan bahwa perencanaan dakwah di sini bisa dipahami bahwa suatu proses penetapan tujuan, sasaran dan cara pencapaian tujuan dakwah melalui berbagai kegiatan dakwah dengan memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi serta melibatkan semua sumber daya yang dapat mendukung keberhasilan dakwah. Jadi setiap kita melakukan dakwah, setiap dai yang melakukan perencanaan melakukan dakwah itu dituntut untuk melakukan perencanaan dakwah. Bagaimana sih agar dakwah tersebut berhasil?
Maka dibutuhkanlah perencanaan dakwah ini. Disinilah kunci perencanaan dakwah ini agar dakwah tersebut terjalin dengan berhasil, dan juga tentunya meminimalisir kemungkinan-kemungkinan dan juga meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan. Begitu. Nah, untuk rumusan masalah selanjutnya yaitu jenis-jenis perencanaan dakwah akan dijelaskan oleh rekan saya, Mbak Maftuh. Terima kasih. Saya Siti Maftuha dengan NIM 2040210024. Masuk rumusan masalah yang kedua, jenis-jenis perencanaan dakwah. Ada beberapa jenis-jenis perencanaan dakwah yaitu 1. Rencana strategis dan rencana operasional. Rencana strategis merupakan rencana yang berlaku bagi seluruh organisasi, yaitu menentukan sasaran umum organisasi dan berusaha menempatkan organisasi tersebut ke dalam lingkungannya. Sedangkan rencana operasional adalah rencana yang menempatkan rincian tentang cara pencapaian keseluruhan tujuan organisasi. Yang kedua, rencana jangka pendek dan rencana jangka panjang. Rencana jangka pendek adalah rencana dengan asumsi kerangka waktu paling tidak selama 1 tahun. Sedangkan rencana jangka panjang adalah rencana dengan kerangka batas waktu 3 tahun ke atas. Dalam hal ini, sebuah organisasi dapat merancang batas waktu berapa saja yang diinginkan untuk tujuan-tujuan perencanaan. Yang ketiga, rencana yang mengarahkan dan rencana khusus. Rencana khusus adalah sebuah rencana yang telah dirumuskan dengan jelas, serta tidak menyediakan ruang bagi interpretasi. Sedangkan rencana yang mengarahkan lebih menekankan pengidentifikasian garis-garis pedoman umum. Yang keempat, rencana sekali pakai. Rencana ini biasa disebut frekuensi penggunaan, yaitu rencana yang digunakan sekali saja yang secara khusus dirancang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan situasi khusus dan diciptakan sebagai respon terhadap keputusan-keputusan yang tidak terprogram yang diambil oleh para manajer. Nah, setelah kita mengetahui tentang jenis-jenis dari perencanaan dakwah, selanjutnya kita membahas tentang urgensi perencanaan dakwah. Apa sih pentingnya dari perencanaan dakwah itu? Sebelum itu, kita mengulas kembali bahwa fungsi-fungsi manajemen dakwah itu ada 4. Ada perencanaan dakwah atau disebut tahtid, pengorganisasian dakwah atau tanzim, penggerakan dakwah taujih, pengendalian dakwah riqobah. Yang kita bahas di sini adalah nantinya yang tahtid, perencanaan dakwah. Perencanaan dakwah itu merupakan sunatullah, sunnah yang dari Allah. Kita bisa membuktikannya bagaimana Allah menciptakan alam semesta ini dengan baik dan dengan perencanaan yang sudah matang, yang disertai dengan tujuan dakwahnya. Dalam aktivitas dakwahnya, perencanaan dakwah ini bertugas sebagai penentu langkah dan juga program dalam menentukan setiap sasaran, juga menentukan sarana-prasarana yang digunakan dalam dakwah, serta siapa nanti yang akan diterjunkan untuk berdakwah, menentukan materi yang cocok terhadap masyarakat sekitar, membuat asumsi dengan berbagai kemungkinan yang akan terjadi ke depan, dan lain sebagainya. Nah, semua ini merupakan tugas dari perencanaan dakwah. Langsung saja kita ke urgensi perencanaan dakwah. Sangat penting karena perencanaan tersebut merupakan pangkal tolak dari suatu aktivitas manajerial. Oleh karena itu, perencanaan memiliki peran yang sangat urgent, sangat penting dalam suatu organisasi sebab ia merupakan dasar dan titik tolak dalam aktivitas selanjutnya. Agar proses dakwah dapat memperoleh hasil yang maksimal, maka perencanaan merupakan sebuah keharusan yang harus ada. Karena setiap sesuatu itu pasti membutuhkan perencanaan. Sampai-sampai Rasulullah SAW itu bersabda, "Jika Anda ingin mengerjakan sesuatu pekerjaan, maka pikirlah akibatnya. Jika pekerjaan itu baik, ambillah, dan jika pekerjaan itu buruk, maka tinggalkanlah." Hadis riwayat Ibnu Al-Mubarak. Sebegitu pentingnya sampai-sampai unsur dari perencanaan itu terdapat pada salah satu hadis Rasulullah. Nah, dalam organisasi dakwah, merencanakan itu menyangkut merumuskan tujuan organisasi, menetapkan strategi menyeluruh untuk mencapai tujuan, dan juga menyusun hierarki, tingkatan prioritas lengkap rencana-rencana untuk mengintegrasikan, mempersatukan, dan mengkoordinasikan semua aktivitas. Pada perencanaan dakwah bertujuan untuk menentukan langkah dan program dalam menentukan setiap sasaran, menentukan materi yang akan disampaikan, metode yang digunakan, serta dai yang akan menjadi pelaksanaan dari dakwah tersebut.
Nah, begitu pentingnya karena ya perencanaan dakwah memang meliputi semuanya yang akan kita laksanakan ke depan, maka harus direncanakan sematang mungkin. Setelah kita mengetahui pentingnya, kita lanjut ke bagaimana ciri-ciri dari perencanaan dakwah itu. Perencanaan itu yang bagaimana? Nah, kriteria dari perencanaan dakwah itu yang pertama adalah meyakini bahwa apa yang akan dilakukan adalah baik dan landasannya adalah Al-Quran dan juga hadis. Jangan sampai kita merencanakan suatu dakwah malah kita melenceng dari Al-Quran dan juga hadis, dan pastinya harus dilaksanakan dengan baik. Yang kedua, memastikan bahwa aktivitas dakwah yang akan dilaksanakan memiliki manfaat yang baik atau memiliki kemaslahatan bagi umat. Jangan malah dakwah tersebut akan menimbulkan mandorot, akan menimbulkan perpecahan dalam masyarakat. Jangan sampai itu terjadi. Pentingnya di perencanaan dakwah adalah hal tersebut. Yang ketiga, untuk merencanakan aktivitas dakwah, dai harus memiliki ilmu pengetahuan yang memadai sehingga dapat melaksanakan dakwah sesuai kompetensi ilmunya. Ini menyambung dengan yang tadi, karena dai yang baik, dai yang memiliki ilmu pengetahuan yang memadai, itu pastinya nanti akan bermanfaat bagi umat manusia, umat masyarakat sekitar. Yang keempat, kriteria dari perencanaan dakwah itu kita harus memikirkan dan menganalisis proses dakwahnya serta kelanjutan dari aktivitas dakwah yang akan dilaksanakan. Bukan hanya ketika berdakwah, tetapi kita juga memikirkan feedback atau follow up dari dakwah yang kita lakukan itu bagaimana. Nah, yang kriteria yang kelima ini, kita harus memperkirakan dan memperhitungkan masa depan serta menetapkan tindakan-tindakan dakwah, penjadwalan waktu, lokasi, biaya, materi, metode, dan media yang akan digunakan itu harus kita rencanakan sematang mungkin sehingga nantinya proses dakwah kita akan berjalan dengan baik. Bagaimana proses itu dapat berjalan dengan baik? Selanjutnya ini kita akan membahas tentang langkah-langkah perencanaan dakwah. Memasuki rumusan masalah yang kelima, yaitu langkah-langkah perencanaan dakwah. Dalam proses perencanaan dakwah, diperlukan adanya langkah-langkah dalam perumusannya guna mencapai sasaran. Abdur Rosyad Saleh menyebutkan beberapa langkah perencanaan sebagai berikut. Yang pertama, perkiraan dan perhitungan masa depan. Merupakan bentuk kegiatan memprediksi tujuan agar sesuai dengan apa yang diperkirakan sebelumnya. Tindakan ini sangat penting bagi proses perencanaan dakwah, sebab dengan diketahuinya gambaran mengenai keadaan masa depan, baik tentang kondisi maupun situasi objektif yang meliputi proses penyelenggaraan dakwah dapat menetapkan sasaran dan langkah-langkah dalam dakwah yang realistis. Yang kedua, penentuan dan perumusan sasaran dalam rangka pencapaian tujuan dakwah yang telah ditetapkan sebelumnya. Tanpa mengetahui sasaran apa yang hendak dicapai, tidak mungkin dapat ditetapkan langkah atau program dan tindakan apa yang harus dilaksanakan. Sebab rencana dakwah hanya dapat diformulir dengan baik jika terlebih dahulu diketahui apa yang dapat menjadi sasaran dakwah. Yang ketiga, penetapan tindakan-tindakan dakwah dan prioritas pelaksanaannya. Penetapan tindakan dakwah merupakan langkah penyeleksian dari kebijakan yang akan diambil dalam sebuah organisasi. Tujuannya agar peraturan atau kebijakan yang ditetapkan tidak berlebihan dan tidak memberatkan para anggotanya. Yang keempat, penetapan metode dakwah. Metode dakwah adalah cara yang ditempuh oleh pendakwah dalam berdakwah atau cara menetapkan strategi dakwah. Dalam merealisasikan strategi yang telah ditetapkan, maka kita memerlukan metode. Strategi menunjuk pada sebuah perencanaan untuk mencapai suatu tujuan, sedangkan metode adalah cara yang digunakan untuk melaksanakan strategi. Yang kelima, penetapan dan penjadwalan waktu. Adanya penjadwalan waktu memudahkan pimpinan dakwah dalam mengorganisir dan mengkoordinir kegiatan-kegiatan serta dalam mengadakan pengendalian dan penilaian jalannya proses dakwah. Sebab dengan diketahuinya kapan tindakan atau kegiatan dakwah harus dilakukan serta waktu yang disediakan untuk masing-masing tindakan atau kegiatan itu, dapatlah dipersiapkan para pelaku dakwah serta fasilitas yang diperlukan oleh masing-masing kegiatan itu. Yang keenam,
Penempatan lokasi atau tempat. Dalam menentukan lokasi, harus dipilih tempat mana yang ditinjau dari berbagai segi yang menguntungkan. Faktor yang perlu dipertimbangkan dalam rangka pemilihan lokasi adalah macam kegiatan dakwah yang dilaksanakan, sumber tenaga pelaksana, fasilitas atau alat perlengkapan yang diperlukan, serta keadaan lingkungan. Yang ketujuh atau yang terakhir, penetapan biaya, fasilitas, dan faktor-faktor lain yang diperlukan. Mengingat pentingnya biaya dan fasilitas bagi proses dakwah, maka dalam menentukan sasaran dan tindakan dakwah, masalah biaya dan fasilitas seharusnya dipertimbangkan dalam perencanaan dakwah. Apabila dari hasil perencanaan diperkirakan bahwa persediaan biaya dan fasilitas cukup besar, maka dapat ditunjukkan sasaran dakwah yang besar dengan usaha-usaha yang luas. Tetapi, jika biaya dan fasilitas terbatas, maka kegiatan dakwah yang direncanakan harus sesuai dengan kondisi biaya dan fasilitas yang ada. Dengan demikian, kondisi biaya dan fasilitas merupakan faktor pembatas bagi luas sempitnya usaha dakwah yang diselenggarakan nantinya. Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa dakwah yang dikembangkan di dalam masyarakat diarahkan kepada perubahan yang efektif dan efisien dalam totalitas aspek kehidupan. Maka, tindakan konsepsional dan strategis dalam memperkirakan masa depan yang diinginkan sesuai langkah-langkah perencanaan harus dilakukan. Jika tidak, dakwah hanya akan berjalan di tempat. Oke, langsung saja nih kita menginjak rumusan masalah yang terakhir, yaitu manfaat perencanaan dakwah. Jadi, manfaat apa yang akan kita ambil, manfaat apa yang akan kita dapat ketika kita melakukan perencanaan dakwah. Nah, setelah kita terlaksanaannya perencanaan dakwah itu apa yang kita dapat, begitu. Oke, langsung saja kita bahas. Untuk yang pertama di sini yang pertama adalah dapat memberikan batasan tujuan dakwah sehingga mampu mengarahkan para dai secara tepat dan maksimal. Jadi di sini para dai itu diminta dan dituntut untuk berdakwah dengan tujuan yang jelas ya pastinya. Maka disinilah letak manfaat dari perencanaan dakwah itu. Agar apa? Iya, agar dakwah tersebut tersampaikan secara tepat dan maksimal. Selanjutnya yang kedua adalah menghindari penggunaan secara sporadik sumber daya manusia dan benturan aktivitas dakwah yang tumpang tindih. Sporadik di sini maksudnya adalah jarang-jarang, dan tumpang tindih maksudnya di sini kan berbenturan begitu ya. Jadi ketika kita melakukan aktivitas, ketika sudah kita terencana dengan baik, maka tidak akan terjadinya sporadik dan juga tumpang tindih. Begitu. Untuk yang ketiga adalah dapat melakukan prediksi dan antisipasi mengenai berbagai problema dan merupakan sebuah persiapan dini untuk memberikan solusi dari setiap problem dakwah. Nah, kita di sini dalam perencanaan dakwah, ketika kita melakukan perencanaan dakwah, kita bisa memprediksi, bisa memperkirakan masalah apa sih yang akan terjadi. Kita bisa memprediksi karena kita sebelumnya sudah melakukan perencanaan dakwah, dan juga kita juga bisa mengantisipasi berjaga-jaga ketika masalah tersebut terjadi. Kita bisa berjaga-jaga dan kita bisa menyelesaikan masalah karena kita sebelumnya sudah melakukan perencanaan dakwah. Begitu. Nah, yang selanjutnya yang keempat yaitu dapat melakukan pengorganisasian dan penghematan waktu dan pengelolaannya secara baik. Pengorganisasian terstruktur maksudnya di sini ya. Jadi ketika kita sudah melakukan perencanaan dakwah, sebelumnya kita tidak akan membuang-buang waktu, tidak akan namanya pemborosan waktu. Karena sebelumnya kita sudah melakukan perencanaan dakwah. Jadi kita hanya sudah melaksanakan apa yang sudah kita rencanakan. Nah, di sini kan tidak akan membuang-buang waktu karena kita sebelumnya sudah merencanakan begitu. Nah, yang terakhir di sini dapat melakukan pengawasan sesuai dengan ukuran-ukuran objektif. Perencanaan harus didahului dengan penelitian dan persiapan yang matang. Nah, secara objektif apa adanya. Jadi, ketika kita melakukan perencanaan, kita bisa mengawasi dan juga melakukan persiapan secara matang. Persiapan kegiatan-kegiatan dakwah tersebut bisa
kita awasi sebelumnya. Bisa persiapannya bisa matang agar dakwah ini bisa terjalin dengan sebagaimana semestinya begitu. Jadi kesimpulannya, perencanaan dakwah di sini sangatlah penting. Perencanaan dakwah itu fungsi utama manajer. Pelaksanaan pekerjaan tergantung pada baik buruknya suatu rencana begitu. Ketika kita sudah melakukan rencana, baik rencana, ya namanya rencana, pastilah ya melakukan rencana yang baik, gak adalah kita melakukan perencanaan buruk gitu. Jadi ketika kita melakukan rencana yang baik, maka tercapainya lah pekerjaan yang baik juga. Perencanaan yang harus diarahkan kepada tercapainya tujuan. Jadi agar tercapainya tujuan, kita harus melakukan perencanaan dengan baik dong gitu. Perencanaan harus berdasarkan atas kenyataan objektif, apa adanya, dan rasional untuk mewujudkan adanya kerjasama yang efektif. Jadi ketika kita sudah melakukan perencanaan, ini akan menyingkat waktu ketika kejadian itu, peristiwa itu sudah terjadi. Baik, itu saja yang bisa saya dan juga rekan saya sampaikan. Saya harap teman-teman semuanya bisa memahami tentang perencanaan dakwah itu seperti apa. Saya dan juga rekan saya memohon maaf apabila ada kesalahan tutur kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.